Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini bagaimana kita menyalakan api hasrat? Bagaimana? Kalau hasrat kita ada di 8, 9, 10 seperti segmen yang sebelumnya saya katakan, itu sudah bagus. Tapi kadangkala itu sulit. Kita merasa aduh, gimana nih? Saya masih bingung untuk menumbuhkan semangat atau nyala daripada hasrat kita. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat menyalakan api hasrat kita. Yang diperhatikan adalah yang pertama adalah temperamen kita. Temperamen kita. Kita harus menyesuaikan diri hasrat kita dengan temperamen kita. Mungkin temperamen kita melankolis. Kita sangat perfeksionisme, ingin segala sesuatu itu dilakukan dengan benar. Atau flegmatis, kita hanya ingin sesuatu itu damai, tenang. Lalu mungkin karakter kita atau temperamen kita sanguin. Kita suka hal-hal yang menyenangkan. Lalu mungkin kita kolerik, yaitu kita menghendaki segala sesuatu itu dengan cara saya. Nah, perhatikan temperamen. Temperamen adalah seperti yang digambarkan dalam hal memasak misalnya. Hasrat kita itu seperti memasak. Misalnya, kita ingin memasak 1 potong irisan daging sapi. Seperti filet. Filet akan dimasak paling baik dengan panas yang sangat tinggi untuk waktu singkat. Sedangkan yang lain seperti daging antara bagian leher dan bahu sapi dimasak paling baik dengan api kecil untuk waktu yang lama. Dengan kedua cara ini, kita dapat memperoleh hidangan yang lezat. Begitu pula, kita harus memperhatikan jenis daging apa yang kita miliki dan bagaimana cara memasaknya. Itulah yang dimaksud dengan hasrat. Lalu yang kedua, tetap arahkan pandangan kita pada apa yang penting di dalam hidup kita. Perhatikan perkataan dari buku The Leadership Challenge karya James Kouzes and Barry Posner. Kedua penulis itu bertanya kepada John H. Stanford yang pada saat itu dia menjadi Mayor Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat. Bagaimana ia mengembangkan kepemimpinan? Stanford menjawab demikian. Ketika orang mengajukan pertanyaan itu kepada saya katakan kepada mereka, saya mempunyai rahasia untuk sukses dalam hidup. Rahasia untuk sukses adalah tetap jatuh cinta. Tetap jatuh cinta memberi kita api untuk menyalakan orang lain, untuk melihat ke dalam diri orang lain, untuk memiliki kerinduan yang lebih besar, untuk menyelesaikan segala sesuatu yang lebih besar terhadap orang lain. Orang yang tidak jatuh cinta tidak benar-benar merasakan jenis kegairahan yang membantu mereka melangkah maju dan memimpin orang lain untuk berprestasi. Saya tidak tahu api lain yang manapun dan apapun yang lain dalam hidup ini yang lebih menyenangkan dan perasaan yang lebih positif dibandingkan cinta. Stanford menyadari ia harus memelihara hasratnya, yaitu cinta kepada orang lain. Di garis terdepan, ia tidak akan mampu memimpin dengan lebih baik kalau dia tidak punya hasrat. Jadi, selama kita mengingat apa yang penting dalam hidup kita, misalnya itu istri, suami, dan anak-anak kita yang menggerakkan kita, maka hasrat kita akan tetap menyala kalau tahu apa yang terpenting. Lalu yang selanjutnya, mengatasi rasa takut ketika menjadi berbeda dengan orang lain. Hasrat akan membuat kita nggak takut berbeda dengan orang lain. Bob Taylor, dia dihina oleh orang-orang lain, tetapi dia tetap maju. Ketika kita mengikuti hasrat kita tidak khawatir tentang pendapat-pendapat orang lain akan batasan-batasan yang dilakukan orang lain. Lalu selanjutnya, menyalakan api hasrat adalah menolak sikap apatis yang sering menyertai bertambahnya umur. Ketika kita bertambah dewasa, seringkali kita menjadi apatis. Itu yang harus kita hindari. Ketika kita anak-anak, kita perhatikan anak-anak. Mereka adalah pribadi yang penuh hasrat dan antusias. Mereka bermimpi besar, anak-anak tersebut. Ada memang beberapa yang mempertahankan antusiasme itu
dan energi itu ketika melewati masa anak-anak menuju remaja dan pemuda. Namun, di sepanjang jalan kehidupan, banyak manusia kehilangan antusiasme mereka. Kehidupan mereka menjadi apatis. Mereka kehilangan idealisme mereka. Mungkin karena konflik, mungkin karena kesulitan hidup, akhirnya mengecilkan hati mereka. Mereka kehilangan hasrat mereka. Banyak akhirnya menetap pada kondisi itu. Mereka ada di rutinitas yang nyaman dan mereka nggak ada hasilnya. Dan ketika hasilnya nggak ada, mereka menyerah. Ini jangan dibiarkan ke dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu membiarkan kekecewaan, kesukaran yang kita hadapi itu untuk melemahkan hasrat kita. Bahkan banyak orang yang dengan penderitaan mereka hanya menemukan arti hidup. Pada setiap usia, pada setiap tahap kehidupan, pasti ada penghalang, tapi juga ada keuntungan. Pasti ada pencobaan-pencobaan, tetapi ada kemenangan. Terserah pada kita. Kita mau memanfaatkan yang positif atau kita terbiarkan dalam yang negatif. Mari kita membiarkan hal positif di dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan perkataan John Ruskin. Ketika cinta dan keterampilan bekerja bersama, harapkan sebuah mahakarya. Ketika cinta dan keterampilan bekerja bersama, harapkan sebuah mahakarya. Nyalakan api hasrat kita. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.